Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan memaparkan esai saya dengan topik Pancasila sebagai dasar negara dengan judul esai Pancasila sebagai dasar negara, kedudukan, implementasi serta tantangannya di era modern. Baik, sebelum masuk ke dalam inti dari esai saya, di sini saya akan membacakan latar belakang dari esai saya. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara serta pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari budaya dan pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga menjadikannya identitas nasional. Namun, dalam perkembangan zaman yang semakin modern, penerapan nilai-nilai Pancasila menghadapi berbagai tantangan. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, globalisasi, serta perubahan pola pikir masyarakat. Jadi, menurut pandangan saya, kondisi ini membuat nilai-nilai Pancasila mulai mengalami pergeseran, tentunya untuk generasi muda yang lebih mudah untuk terpengaruh oleh budaya luar. Oleh karena itu, penting untuk memahami kembali bagaimana kedudukan, fungsi, serta implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Sekarang masuk ke dalam pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Ini sudah masuk ke dalam inti dari pembahasan esai ini. Di sini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama itu, Pancasila sebagai dasar negara tentunya harus menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kemudian Pancasila juga harus menjadi landasan dalam pembentukan sistem hukum. Dari poin-poin tersebut, dapat dipahami bahwa Pancasila bukan hanya sekedar simbol, tetapi menjadi dasar utama dalam seluruh aktivitas negara. Jadi menurut saya hal ini berarti bahwa setiap kebijakan, aturan, dan kegiatan pemerintah seharusnya benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Namun jika dilihat dari kondisi sekarang, masih ada kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti nilai keadilan dan juga kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Pancasila masih perlu diperkuat tidak hanya secara teori tetapi juga dalam praktik nyata. Tentang penyelewangan nilai-nilai Pancasila akan saya bahas setelah ini. Kemudian yang kedua itu ada kedudukan dan fungsi Pancasila. Kedudukan Pancasila itu yang pertama itu ada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai norma tertinggi dalam hierarki Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dari poin-poin tersebut, dapat dilihat bahwa Pancasila memiliki poin yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menurut pandangan saya, sebagai acuan utama dalam setiap pengambilan keputusan, namun dalam kenyataannya masih terdapat ketimpangan, misalkan dalam akses keadilan, di mana orang dengan ekonomi rendah tentunya akan mendapatkan hukum yang sangat tegas dibandingkan dengan para orang dengan jabatan tinggi seperti itu. Kemudian masuk ke dalam fungsi Pancasila. Yang pertama itu sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Kemudian yang kedua sebagai dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan yang ketiga sebagai arah dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Kemudian yang keempat sebagai pemersatu bangsa di tengah keberagaman, dan yang terakhir sebagai rujukan moral dan etika bagi penyelenggara negara. Nah, dari fungsi-fungsi yang saya sebutkan tadi dapat dipahami bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat luas, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam kehidupan sosial dan juga politik. Menurut saya, fungsi ini seharusnya mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan juga harmonis. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti konflik sosial, ketimpangan, serta penegakan hukum yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi Pancasila belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Kemudian yang selanjutnya masuk ke dalam implementasi Pancasila di era modern. Beberapa bentuk implementasinya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilakukan adalah menghormati perbedaan agama, saling membantu sesama, menghargai keberagaman, melakukan musyawarah, dan juga bersikap adil sesama orang lain. Dari berbagai bentuk tersebut, dapat dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila sebenarnya sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut pandangan saya, hal ini menunjukkan bahwa Pancasila bukan sesuatu yang sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia yang sudah ada dalam masyarakat sejak lama. Nah, dalam kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan. Misalkan ada yang namanya sikap intoleransi, kemudian yang kedua meningkatnya sikap individualisme antar sesama, di mana individualisme ini tentunya akan mengurangi budaya Indonesia yang ada, di mana seperti gotong royong dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada rendahnya kepedulian sosial terhadap orang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, individualisme di mana dengan menurunnya kepedulian sosial terhadap yang lain, maka ini juga akan berdampak buruk, di mana orang akan bersikap, daripada aku bantu yang ini, lebih baik aku mengurus urusanku sendiri, seperti itu. Baik, di sini masuk ke dalam tantangan-tantangan Pancasila di era modern. Nah, ada beberapa tantangan yang dihadapi Pancasila dalam era modern saat ini. Yang pertama itu ada pengaruh budaya populer dan juga media sosial. Yang kedua ada penyebaran informasi yang bersifat provokatif dan memecah persatuan. Dan yang ketiga ada polarisasi politik. Yang keempat ada konflik kepentingan. Dan yang terakhir ada kurangnya efektivitas pendidikan dalam menanamkan nilai Pancasila. Nah, dari berbagai tantangan tersebut dapat dipahami bahwa perkembangan zaman memberikan pengaruh besar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila. Menurut saya, media sosial menjadi salah satu tantangan utama karena dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar dan memicu konflik di masyarakat. Nah, seperti misal di masyarakat ini disebarkan berita hoaks oleh salah satu media. Nah, karena beritanya ini bersifat provokatif, maka ini juga akan dapat menyebabkan perpecahan di antara persatuan yang telah tercipta. Kemudian polarisasi politik juga dapat membuat masyarakat terpecah, di mana nilai persatuan menjadi semakin sulit untuk diterapkan. Nah, di sisi lain dalam bidang pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila juga belum sepenuhnya efektif, sehingga masih banyak generasi muda yang kurang memahami pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Baik, sekarang masuk ke dalam sesi penutup atau kesimpulan dalam esai saya. Dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai dasar negara dan juga pedoman dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dengan baik. Menurut pandangan saya, upaya untuk menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila harus dilakukan secara konsisten, baik melalui pendidikan maupun kesadaran masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga pendidikan juga sangat diperlukan agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipahami, tapi juga benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu semua hasil dari pemaparan esai saya. Saya tutup ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.